biasa ya, dan harus luar biasa. Karena hari ini kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Sebelum memasuki ibadah, mari kita angkat pujian dulu dengan bernyanyi lagu hari ini bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Adik-adik saya undang untuk berdiri ya. Kita bernyanyi lagu hari ini. Nyanyikannya dengan penuh sukacita ya. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita akan memasuki ibadah. Adik-adik harus fokus ya, siapkan hati dan pikirannya. Kita bernyanyi dari lagu buku Ende nomor 10 dengan judul Bupuji Kupasangat Roh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Jagalah pikiran kami
tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Titah bagi kita hari ini yaitu titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian titah Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan titah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita minta pengampunan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pagi hari ini, yaitu yang tertulis di Yohanes 2, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatnya belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun melakukannya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menyediakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang
puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di sana hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi lagu Kasih. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum pengumuman, kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang selalu boleh kita terima. Dan bersyukur juga untuk adik-adik yang masih mau beribadah online di rumah saja. Semoga semua tetap sehat-sehat dan tetap jaga kesehatan. Selalu pakai masker, makan buah yang banyak ya adik-adik. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih, shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Calon Pendeta Jimmy Simanjuntak. Kita bernyanyi dari lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. biasa ya, masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik coba fokus dulu ya kakak-kakak. Coba lihat nih adik-adik,
Kakak-kakak pada megang apa nih? Ya, ini adalah gambar buah-buahan. Adik-adik suka makan buah kan? Tentu suka dong, karena mamanya selalu bawa buah kalau belanja. Buah itu jenisnya banyak dan manfaatnya untuk tubuh kita itu bagus sekali untuk menambah imun tubuh kita. Apalagi ya di masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, adik-adik, ini nih gambar buah pisang. Yang ini buah apel. Dan yang ini yang sangat digemari anak-anak adalah buah jeruk. Nah, kalau yang ini buah semangka. Nah, adik-adik suka buah yang mana? Ayo. Oleh karena itu, sebagaimana buah-buahan ini disenangi oleh banyak orang dan kegunaannya juga sangat banyak untuk tubuh kita, demikianlah juga kita, anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu harus menjadi seperti buah. Digemari, disenangi, disukai oleh banyak orang. Dengan rasa buah yang manis, kita juga seperti itu. Manis, apa yang manis, Kak? Ya sikap kita loh, Dek. Nah, sebagaimana buah ini dicari orang, disenangi orang karena manfaatnya banyak, demikian juga kita harus seperti ini. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita memiliki sikap buah roh. Seperti nyanyian nanti ya, setelah khotbah ada buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke adik-adik ya, mari kita memiliki sifat seperti buah yang digemari oleh banyak orang, yang disenangi oleh banyak orang karena memiliki manfaat yang luar biasa. Tapi sebelumnya adik-adik, kita lihat dulu yuk adik dan kakak-kakak setelah ini. Kakak ada minuman, bagi dong. Enggak, beli sana Ki. Ada di warung banyak. Minta-minta terus. Kamu lagi minum apa? Boleh minta. Kamu mau? Mau lah. Makasih ya. Hai Kak. Ih, sombong sekali. Halo Kak. Hai juga sih. Dari mana Kakak? Dari warung tadi beli sesuatu. Oh, Besok-besok main ke rumah kakak ya. oke Kak. Iya. Ayo. Oke, gitu. Ini minta, ini punya aku. Ya jangan, itu punya aku. Oh, ini punya aku. Kenapa kalian berantem? Iya loh, jangan punya aku. Ini punya siapa tadi? Punya adik. Kakak nggak boleh kayak gitu. Kasih punya adiknya ya. Nggak boleh kayak gitu jadi parbada ya. Nah, adik-adik telah melihat adegan dari kakak-kakak tadi ya. Di sana ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh kakak-kakak. Ada sikap yang baik, ada yang sikap yang tidak baik. Nah, adik-adik, sikap yang manakah yang disenangi oleh Tuhan Yesus? Yang baik Yang Kak. sikap yang baik ya Kak ya. Baik. Yaitu tadi ramah, mau berbagi, dan tidak mudah marah-marah. Jadi kalau kita jadi anak yang baik, tentu kita disenangi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita jadi anak yang tidak baik, kita tidak Disayang Tuhan. disayang Tuhan. Dan kawan-kawan juga ada mau berkawan dengan kita ya Kak ya. Iya Kak. Oleh karena itu adik-adik, mari kita pelihara sikap yang baik, yaitu buah-buah roh, sehingga kita disenangi oleh orang lain, terutama disenangi oleh Tuhan Yesus. Untuk lebih jelasnya, mari adik-adik kita fokus untuk lebih mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Jimmy Simanjuntak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada pagi hari ini.
kami anak-anakmu sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hati dan pikiran kami agar kami dapat menerapkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah melihat video dari kakak-kakak sekolah minggu kita. Ada 3 poin yang Amang tekankan pada kita semua. Yang pertama tentang kesabaran, yang kedua tentang kemurahan, yang ketiga tentang kelemah lembutan. Nah, apa itu kesabaran adik-adik sekolah minggu? Kesabaran adalah suatu bentuk tindakan kita ketika kita diganggu oleh teman kita. Pertama, kita tidak boleh langsung memarahi mereka dan atau mencaci mereka atau memukul mereka. Tetapi pertama kita harus memberikan suatu keterangan melalui apa itu? Menasihati mereka supaya mereka tidak mengganggu kita. Bagaimana nasihati mereka? Yaitu kita jangan mengganggu atau kita meminta supaya teman kita tidak mengganggu kita. Dan ketika kita dimarahi oleh orang tua kita, itu bukan suatu bentuk orang tua kita membenci kita, tetapi itu untuk menasehati kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Itu merupakan suatu bentuk kemurahan dari orang tua kita kepada kita. Kemurahan hati tersebut itu dapat terlihat dari ketika kita membantu teman kita. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah membantu teman kita ketika dia meminta pertolongan? Nah, pasti adik-adik sekolah minggu pernah membantu teman kita, atau membantu kakak kita, atau membantu saudara kita. Ketika kita membantu mereka, itu merupakan suatu kemurahan hati yang diberikan Tuhan kepada kita. Di situ merupakan suatu bentuk buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kelemah lembutan? Nah, ketika kita menerima kelemah lembutan atau memberikan kelemah lembutan itu melalui kehidupan kita, dapat terlihat ketika kita menyaut, ketika orang tua memanggil kita, ketika teman kita memanggil kita. Contoh, Ucok, dan kita menjawab, iya mama, iya pak, atau iya kak, iya abang, atau iya teman. Nah, itu merupakan suatu kelemah lembutan yang kita berikan kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada kakak kita, dan kepada saudara kita melalui cara kita berbicara sopan santun kepada setiap orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah yang menjadi pokok kehidupan kita pada minggu pagi ini. Kita harus bersabar kepada teman kita. Kita harus memiliki kemurahan hati dengan membantu teman kita, dan kita wajib memberikan kelemah lembutan ketika kita melakukan hal sopan santun di dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu adik-adik sekolah minggu, supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang disenangi oleh siapa saja. Karena
ketika kita disenangi oleh siapa saja, kita menjadi berkat kepada siapa saja. Amin. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada malam hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat memuji dan memuliakan namamu di rumah kami masing-masing. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, melalui buah-buah roh yang seperti Engkau janjikan kepada kami. Kami bersabar, kami memiliki kemurahan hati, dan kami memiliki kelemah lembutan, agar kami dapat menjadi anak yang berbakti kepadamu, anak yang menyayangi firman-firman-Mu Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan, jauhi dari segala mara bahaya, berikan kesehatan, dan begitu juga kepada kami Tuhan, agar kami dapat belajar, agar kami dapat dibimbing oleh orang tua kami melalui firman-Mu, dan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, supaya mereka dapat melayani kami anak-anak sekolah minggu HKBP Jambi 1 seperti yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga gerejamu, gereja HKBP Jambi 1 Tuhan, supaya dapat melakukan pelayanannya di dalam membimbing kami seluruh umat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa yang telah kami perbuat, ampuni semua itu, agar kami layak menerima anugerah yang Kau pertambahkan kepada kami. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Kasih Sukacita. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita. Ku bangga